Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fajrin Apriyananda Mauladani. Saya berasal dari jurusan Sosiologi kelas C semester 2. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari buku pendidikan kewarganegaraan. Nah, di sini saya mendapatkan bagian untuk menjelaskan pada bab pertama, yaitu mengenai konsep, tujuan, dan juga fungsi dari pendidikan kewarganegaraan. Nah, di pada bab ini atau pada bab pertama ini terdapat 5 apa ya, 5 sub materi. Yang pertama ada konsep dan urgensi dari pendidikan kewarganegaraan. Kemudian yang kedua adalah mengapa diperlukan pendidikan kewarganegaraan. Submateri yang ketiga adalah adanya, sumber historis, sosiologis, dan juga politis dari pendidikan kewarganegaraan. Yang keempat adalah dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah esensi dan urgensi pendidikan kewarganegaraan untuk masa depan. Nah, yang materi yang pertama yaitu mengenai apa itu konsep dan juga urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam pencerdasan kehidupan bangsa. Nah, di sini tuh ada 2 apa ya, 2 fokus mungkin. Yang pertama adalah konsep dan juga urgensi pendidikan kewarganegaraan. Mengenai konsep, kita akan bahas dulu apa itu, pendidikan dan juga kewarganegaraan. Nah, menurut, pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 bahwa pendidikan ini merupakan usaha sadar dan juga terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran, agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya untuk, memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kemudian ada kepribadian, kecerdasan, dan juga akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan juga negara. Nah, itu adalah, pengertian dari pendidikan. Kemudian, yang kedua adalah kewarganegaraan. Nah, apa itu kewarganegaraan? Ini berasal dari kata warga negara mungkin. Warga negara ini, didefinisikan sebagai anggota masyarakat yang konstituen. Nah, kewarganegaraan di sisi lain dikatakan sebagai seperangkat karakteristik menjadi warga negara, dan akhirnya pendidikan kewarganegaraan yang menjadi fokus utama sebuah studi didefinisikan sebagai kontribusi pendidikan terhadap pengembangan karakteristik warga negara tersebut. Nah, menurut eh, Numan Sumantri bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya. Nah, pengaruh-pengaruh positif dari, pendidikan sekolah, masyarakat, dan juga orang tua yang semuanya itu diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap, dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis yang berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar. Nah, itu adalah konsep dari pendidikan kewarganegaraan. Nah, lalu, apa urgensinya? Nah, urgensi dari pendidikan kewarganegaraan adalah membentuk warga negara yang baik dan cerdas atau goods and smart citizen. Nah, ini adalah tujuan fundamental dari pendidikan kewarganegaraan dimanapun, mungkin di negara manapun. Para ahli sepakat bahwa pendidikan kewarganegaraan, bertujuan untuk membentuk individu yang tidak hanya memiliki pengetahuan kewarganegaraan, tetapi juga memiliki karakter yang baik, bertanggung jawab, berpartisipatif, dan menjunjung menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan. Nah, itu adalah, konsep dan juga urgensi pendidikan kewarganegaraan. Nah, kemudian yang kedua, submateri yang kedua, mengapa diperlukan pendidikan kewarganegaraan? Kita mulai dari pertanyaan mengapa diperlukan, pendidikan kewarganegaraan. Nah, salah satunya itu yaitu untuk
mempertahankan persatuan dan juga kesatuan bangsa serta memperkuat demokrasi. Nah, dengan mengenalkan sejarah, budaya, dan juga nilai-nilai yang mendasari identitas bangsa Indonesia, kemudian mengajarkan pentingnya menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan juga antar golongan. Kemudian, apa dampaknya bagi warga negara yang telah, belajar kewarganegaraan atau pendidikan kewarganegaraan. Nah, dampaknya itu yaitu untuk meningkatkan kesadaran hak dan juga kewajiban, serta peningkatan partisipasi aktif. Nah, warga negara menjadi lebih sadar akan, pentingnya hukum dan juga peraturan yang berlaku. Nah, kemudian, warga negara juga memahami nih hak-haknya sebagai warga negara dan akan lebih berani mungkin dan tahu cara yang benar untuk memperjuangkan haknya jika dilanggar. Tetapi dari di balik itu tidak hanya semena-mena kita memperjuangkan hak, tetapi juga kita harus, eee, menunaikan kewajiban kita sebagai warga negara agar mendapatkan hak-hak sebagai warga negara. Nah, jadi, intinya, mengapa pendidikan kewarganegaraan ini diperlukan, ya pendidikan kewarganegaraan ini penting karena membantu dan membangun generasi muda yang memahami sejarah, budaya, dan juga nilai-nilai kebangsaan, serta menumbuhkan rasa cinta tanah air dan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik atau good citizen. Materi yang ketiga yaitu sumber histori, sosiologis, dan juga politik. Secara historis atau sumber historis, ini tuh dimulai dari tumbuhnya kesadaran kebangsaan Indonesia sejak berdirinya Budi Utomo, itu pada tahun 1908 yang diikuti dengan, adanya organisasi pergerakan lainnya yang bertujuan untuk meraih kemerdekaan. Nah, puncak kesadaran kebangsaan maksud saya, ini terwujud dalam, Sumpah Pemuda 1928. Nah, organisasi-organisasi pada tahun 1930-an semakin kuat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia yang mandiri sebagaimana sebagaimana yang dicita-citakan oleh Soekarno dan Hatta. Setelah perjuangan panjang Indonesia akhirnya, merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, secara historis, pendidikan kewargaan negara di Indonesia ini senantiasa mengalami perubahan baik dari istilah maupun substansi sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, kemudian ilmu pengetahuan teknologi, perubahan masyarakat, dan juga tantangan global, itu secara historis. Nah, kemudian bagaimana secara historis, sosiologisnya. Nah, dalam, sumber sosiologis, setelah merdeka, Indonesia berjuang mempertahankan diri untuk menjaga semangat kebangsaan. Nah, adanya pendidikan kewarganegaraan awalnya dilakukan secara sosial kultural melalui seruan para pemimpin dan juga pejuang. Sumber sosiologis pendidikan kewarganegaraan ini, adalah kebutuhan masyarakat dan juga negara untuk mempertahankan eksistensinya sebagai negara. Nah, pendidikan kewarganegaraan, formal di sekolah dimulai dengan terbitnya buku Civic yang menjadi pedoman kewarganegaraan. Nah, secara sosiologis, pendidikan kewarganegaraan di Indonesia ini sudah sewajarnya mungkin ya, mengalami perubahan, mengikuti dengan perubahan yang terjadi di masyarakat. Nah, untuk sumber, politis atau secara politis, pendidikan kewarganegaraan ini mulai dikenal dengan pendidikan sekolah yang dapat digali dari, dokumen kurikulum sejak tahun 1957 pada awal pemerintahan Orba. Kurikulum sekolah yang berlaku dinamakan dengan kurikulum 1968. Dalam kurikulum tersebut, di dalamnya itu tercantum mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Nah, kemudian mengalami perubahan lagi menjadi kurikulum sekolah pada tahun 1975. Pasca Orde Baru sampai saat ini nama mata pelajaran, pendidikan kewarganegaraan kembali mengalami perubahan. Karena pada awal-awalnya ini mengalami perubahan nama, apa ya, pendidikan atau apa, yaitu PMP, Pendidikan, Moral
Pancasila. Nah, intinya secara politis, pendidikan kewarganegaraan ini akan terus mengalami perubahan sejalan dengan, perubahan sistem ketatanegaraan dan juga pemerintahan, terutama perubahan konstitusi. Lalu yang keempat atau submateri yang keempat adalah dinamika dan juga tantangan pendidikan kewarganegaraan. Nah, apa saja, dinamika perubahan dalam perkembangan iptek yang mempengaruhi pendidikan kewarganegaraan di era globalisasi yang ditandai dengan adanya perkembangan yang begitu cepat, khususnya itu dalam bidang apa ya, teknologi informasi mungkin yang mengakibatkan perubahan dalam tatanan kehidupan, termasuk perilaku warga negara juga, utamanya itu adalah peserta didik. Nah, kecenderungan perilaku warga saat ini itu ada 2 yaitu perilaku positif dan juga perilaku yang negatif. Nah, tantangan, pendidikan kewarganegaraan ini adalah bagaimana nih, pendidikan kewarganegaraan ini dapat mendorong warga negaranya, agar apa, agar mampu memanfaatkan pengaruh positif dari perkembangan iptek. Untuk apa? Untuk membangun negara dan juga bangsa. Nah, sebaliknya, pendidikan kewarganegaraan juga, apa ya, harus mengintervensi terhadap perilaku negatif dari warga negara yang cenderung negatif. Oleh karena itu, kurikulum pendidikan kewarganegaraan termasuk materi, metode, ataupun sistem evaluasinya juga harus disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Dan yang terakhir, yaitu esensi dan juga urgensi pendidikan kewarganegaraan untuk masa depan. Nah, kita tahu bahwa tahun 2045 katanya Indonesia ini akan mengalami atau, memasuki Indonesia generasi emas untuk memperingati 100 tahun Indonesia merdeka. Berdasarkan hasil analisis dari ahli ekonomi yang diterbitkan oleh Kemendikbud tahun 2013 bahwa Indonesia ini akan mendapatkan bonus demografik sebagai modal Indonesia pada tahun 2045. Nah, Indonesia pada tahun 2030-an sampai 2045 ini akan mempunyai penduduk usia produktif, 15 sampai 64 tahun yang berlimpah, yang banyak mungkin. Nah, inilah yang disebut sebagai bonus demografi. Nah, dari, pernyataan atau prediksi-prediksi dari ahli ekonomi ini tuh apa ya, memunculkan pertanyaan atau yang berangkat dari pernyataan di atas atau pernyataan mengenai, bonus demografik. Apakah ada jaminan gitu bahwa negara Indonesia ini masih dapat dapat eksis 20 tahun, 50 tahun, bahkan 100 tahun ke depan? Ataukah, bagaimana pendidikan kewarganegaraan ini apa ya, dapat menghadapi tantangan masa depan yang sebenarnya ini sangat tidak menentu karena masa depan ini ya sangat tidak bisa diprediksi gitu, tidak akan pasti terjadi gitu kan. Nah, nasib, sebuah bangsa ini tidak akan ditentukan oleh bangsa lain, tetapi sangat bergantung atau sangat tergantung pada kemampuan bangsanya itu sendiri. Nah, apakah Indonesia akan berjaya menjadi negara yang adil dan makmur di masa depan? Ataukah Indonesia akan menjadi bangsa yang bermartabat dan juga, eee, dihormati oleh bangsa lain? Nah, semuanya itu sangat tergantung kepada bangsa Indonesia. Nah, demikian pula untuk masa depan pendidikan kewarganegaraan juga akan sangat ditentukan oleh eksistensi atau keberadaan konstitusi negara dan juga bangsa Indonesia. Nah, pendidikan kewarganegaraan sangat dipengaruhi oleh konstitusi yang berlaku dan dan perkembangan tuntutan, kemajuan bangsa. Bahkan yang lebih penting lagi akan sangat ditentukan oleh pelaksanaan konstitusi yang berlaku saat ini hingga yang akan mendatang. Nah, mungkin sekian, dari penjelasan saya mengenai konsep, tujuan, dan juga fungsi pendidikan kewarganegaraan. Mungkin itu saja, mohon maaf bila ada kesalahan, kekurangan, dalam saya menjelaskan karena saya juga masih belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.